Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 188, Pemeriksaan Sens Spiritual. Bagi para master harta karun, indera spiritual mereka bahkan lebih penting daripada teknik harta karun rahasia. Beberapa orang secara alami dilahirkan dengan indera spiritual yang lebih kuat. Ini berarti bahwa mereka bahkan dapat mendeteksi lempengan emas yang terkubur 3 kaki di bawah tanah. Orang-orang ini adalah yang paling cocok untuk menjadi master mencari harta karun. Ini disebut indera spiritual, perasaan naluriah. Ini juga merupakan jenis pelatihan untuk peserta magang. Menggandakan arti spiritual dari orang biasa berarti bahwa murid itu adalah tingkat pertama, 2 kali kekuatan berarti bahwa orang itu adalah magang tingkat kedua. Dari ini, seseorang dapat menghitung bahwa seorang magang dengan perasaan spiritual 9 kali lebih besar dari orang biasa adalah magang mencari harta tingkat 9. Tentu saja, ini berdasarkan asumsi bahwa kemampuan pembentukan dan penglihatan mereka juga mencapai tingkat yang sesuai. Rasa spiritualmu hanya 2 kali lebih kuat dari rata-rata. Ini hanya dapat dianggap sebagai magang tingkat kedua, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki pagoda Wan Xiang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kultivator pertama gagal dalam ujian. Ketika tangannya diletakkan di atas pijakan batu, hanya 2 lapis yang menyala, menandakan bahwa indera rohaninya 2 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Peron batu ini adalah ujian utama untuk mengukur perasaan spiritual seseorang. Penanam kedua meletakkan tangan mereka di peron batu, dan 3 lapis tiba-tiba menyala. 3 kali manusia biasa, memenuhi syarat. Mata pria tua itu sedikit terbuka ketika dia mengangguk dengan persetujuan. Hanya 1 dari 4 kultivator pertama yang lulus tes indera spiritual. Sekarang, giliran Feng Feiyun. Pria tua itu hanya melirik Feng Feiyun, dia tidak memiliki terlalu banyak harapan untuknya. Ada sangat sedikit tracer mencari masters, dan tracer mencari masters peringkat tinggi bahkan lebih sedikit. Sudah bagus untuk dapat menemukan 1 siswa setiap ujian. Terkadang, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Letakkan tanganmu di peron batu. Lepaskan semua pikiran sepele, dan fokus dengan mata tertutup. Pria tua itu membuka matanya sedikit, lalu dia menutupnya kembali seolah-olah dia tertidur. Feng Feiyun meletakkan tangannya di platform batu dan dengan lembut menutup matanya. Dia ingin menguji seberapa kuat indera spiritualnya, dia sangat percaya diri tentang jiwa dan inderanya. 3 peserta ujian yang gagal berdiri di samping dan berharap bahwa Feng Feiyun juga akan gagal sehingga mereka bisa merasa lebih baik. Setelah Feng Feiyun meletakkan tangannya di peron, tidak ada aktivitas. Tidak ada 1 lapisan pun yang menyala. Haha, rasa spiritual yang lemah namun Anda masih datang ke ujian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ada anjing atau kucing yang bisa menjadi guru yang mencari harta karun yang luar biasa? Pria muda yang lulus ujian pertama mencibir, tetapi senyumnya langsung membeku. Tiba-tiba, lapisan cahaya pertama mengalir keluar dari platform batu. Cahaya ini lebih kuat dari cahaya siapapun yang naik sebelumnya. Itu seperti api yang sangat panas dan menyilaukan. Bahkan para pembudidaya yang berpartisipasi untuk menara lainnya terkejut dengan cahaya ini dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua adalah tuan misterius, jadi mereka tahu bahwa ini adalah ujian indera spiritual. Rasa spiritual orang ini agak terlalu kuat. Meskipun hanya 1 lapisan, ia sekuat matahari. Bahkan lelaki tua itu membuka matanya dan menatap cahaya yang muncul dari peron batu karena terkejut. Sial, bagaimana mungkin ada cahaya yang kuat seperti itu? Orang tua itu hampir melompat karena kaget. Swoosh! Lampu kedua juga menyala. Cahaya kedua lebih tipis dari yang pertama, tetapi masih kuat seperti sebelumnya, menyebabkan orang lain tidak dapat melihatnya secara langsung. Murongta, yang berdiri tepat di belakang Feng Feiyun, menatap kuat pada platform batu sambil menggigil. Jadi indera spiritual seseorang bisa sekuat ini. Akan luar biasa jika saya juga memiliki perasaan yang kuat. Petik 1. Lampu ketiga menyala. Yang ketiga juga lebih lemah dari yang kedua, tetapi masih memancar terus-menerus. Ini berarti bahwa indera spiritual Feng Feiyun 3 kali lebih kuat dari orang biasa dan memenuhi syarat untuk memasuki pagoda Wan Xiang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan orang. Dagu ketiga peserta ujian yang gagal berada di lantai. Pria ini terlihat seperti remaja,
jadi bagaimana mungkin perasaan rohaninya begitu menakutkan? Mungkinkah ini seorang spiritualis yang lahir alami? Swiss. Lampu keempat tiba-tiba menyala. Itu lebih redup dari sebelumnya, tetapi ini hanya jika dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Swoosh. Cahaya kelima juga terang seperti lampu surgawi. Semua pembudidaya di dekatnya tertarik dengan adegan ini. Bahkan beberapa tuan yang dihormati dari tempat suci lainnya melirik. Hanya dalam sedetik, cahaya lain muncul. Ini sudah yang keenam. Perasaan spiritual 6 kali lipat dari manusia biasa. Tampaknya menara harta karun roh telah mengambil permata nyata saat ini. Mungkinkah ini seorang spiritualis yang terlahir secara alami? Guru yang dihormati menara kebijaksanaan bermain dengan janggut putihnya sambil bergumam. Seorang yang disebut spiritualis dilahirkan dengan perasaan spiritual yang jauh melebihi manusia biasa beberapa kali, atau bahkan puluhan kali. Tipe orang ini jarang muncul bahkan dalam 1 abad, dan hanya spiritualis yang bisa mencapai tingkat Grand Treasure Finding Master. Penggarap lainnya dengan bakat besar dan usaha yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menjadi puncak dari mencari harta karun, tetapi sama sekali tidak menjadi hebat mencari harta karun. Feng Feiyun jelas tahu bahwa dia bukan seorang spiritualis. Karena tubuhnya mengandung jiwa burung phoenix, indera spiritualnya juga kuat. Swoosh. Lampu ketujuh diaktifkan. Perasaan spiritualnya 7 kali lebih kuat dari manusia biasa. Keributan menjadi lebih keras dan banyak orang datang. Meong-meong. Seorang gadis berpakaian merah, seperti lolita putih kecil, keluar dari kerumunan. Dia mengenakan sepasang sepatu merah kecil yang disulam dengan gambar bebek sambil membawa kucing putih. Mata bundarnya seperti sepasang anggur jernih. 5 ahli aliansi pembunuhan jahat juga mengikutinya. Aura kuat mereka terpancar dari tubuh mereka, jadi tidak ada yang berani berada di sekitar mereka. Feng Feiyun. Dia benar-benar datang ke pagoda Wanxiang. Pedang naga di belakang Litaya mulai bergetar dan mengeluarkan nyanyian naga saat matanya menjadi pembunuh. Niat membunuh memenuhi adegan itu, dan itu dirasakan oleh tuan yang dihormati. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap Litaya. Namun, itu hanya tatapan, mereka kemudian membuang muka. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika ada perkelahian, orang-orang dari tim penegak hukum akan menghadapinya. Pertempuran dilarang selama hari-hari ujian. Di pagoda Wanxiang, membunuh bisa dihukum mati. Sebuah kelompok penegak hukum tiba dengan terbang dari langit. Ada 9 dari mereka, dan mereka semua memegang tombak perak. Masing-masing dari mereka menunggang seekor burung perak sepanjang 8 meter yang melayang di atas alun-alun. Ke-9 ini sangat kuat. 9 aura perak turun dari langit untuk menekan niat membunuh dari kelompok Litaya. Tim penegak terdiri dari siswa-siswa terbaik pagoda, sehingga mereka semua memiliki kehebatan pertempuran yang luar biasa. Bahkan generasi senior mandat surga sebelumnya telah meninggal di tangan para ahli tim penegakan. Meskipun Litaya adalah raja dari generasi muda, dia tidak berani menantang kekuatan tim penegak, jadi dia dengan cepat menarik niat membunuh dengan mendengus. Semua jenius yang menentang surga dari aliansi menarik aura mereka. Kemudian, tim penegak hukum akhirnya pergi sambil menunggangi burung-burung aneh mereka. Feng Feiyun sedang menguji rasa rohaninya sehingga dia secara alami tidak bisa tahu bahwa 6 ahli dari aliansi telah datang. Swoosh. Pada saat ini, cahaya ke-8 keluar dari platform batu. Boom. Semua orang menjadi gila. Perasaan spiritual 8 kali lebih kuat dari manusia biasa. Bakat pemuda ini terlalu menakjubkan. Mungkinkah ini benar-benar seorang spiritualis? Itu berarti dia bisa menjadi Grand Harta Karun mencari guru di masa depan. Perlu diingat bahwa hanya ada 2 atau 3 Grand Harta Karun mencari guru di seluruh dinasti Jin yang saleh. Mereka semua adalah naga yang sulit ditangkap, dan banyak penguasa besar harus meminta bantuan kepada mereka. Pria tua itu sekarang menggosok matanya karena dia merasa sedang bermimpi. Bab 189. Bab 189, Spiritualis Lahir Alami. 8 kali lebih kuat dari manusia biasa, seberapa besar bakat ini? Penonton sekitarnya semua takut dengan bakat Feng Feiyun. Mereka semua sibuk mengobrol. Ke-6 ahli aliansi jahat ingin mengambil tindakan, tetapi mereka memiliki beberapa keraguan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membunuh di wilayah pagoda Wanxiang, jadi bagaimana kita akan menghadapinya? Litaya merengut. Dia ingin bergabung dengan pagoda, jadi kita juga akan bergabung dengan pagoda.
Selama kita bisa menangkapnya, membunuhnya akan mudah. Seorang jenius lain yang menantang surga berbicara. Jika dia ingin memasuki menara harta karun roh, maka aku juga ingin bergabung dengan menara harta karun roh. Ji Feng adalah anak roh kematian dari klan Ji dengan budidaya basis Dewa Puncak. Hanya orang-orang dari klan Ji yang tahu bahwa klan Ji tidak hanya klan budidaya, tetapi juga klan master mencari harta. Murid-murid mereka akan mengolah buku manual mencari harta di usia muda. Sebagai contoh, volume harta karun roh dari catatan istana kuburan disembunyikan di Ji Clan. Nilai volume ini tidak kurang dari volume 8 seni karena itu juga merupakan salah satu kitab suci budidaya ortodoks dari Master Mencari Harta. Ji Feng adalah salah satu keturunan paling menonjol dari generasi ini, dan karena ia berasal dari klan Ji, kemampuannya mencari harta karun secara alami luar biasa. Ini bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan yang dipelajari oleh para pencari harta lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa beberapa master mencari harta bukan lawannya. Aku juga ingin memasuki pagoda untuk bermain sedikit. Haha, The Little Demoness memeluk kucing putihnya dan dengan cepat berlari menuju menara Beastmaster. Gayanya berlari seolah-olah dia tidak belajar cara berjalan karena dia sepertinya bisa jatuh kapan saja. Sementara itu, Ji Feng dengan dingin mendengus dan langsung pergi ke belakang Feng Feiyun. Dia mengangkat Murongta dengan satu tangan dan melemparkannya kembali sehingga dia bisa berbaris tepat setelah Feng Feiyun. Meskipun Murongta merasa marah, dia hanya bisa menahannya. Tidak ada pilihan lain. Kultivasi lawan terlalu kuat, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Swoosh! Lampu ke-9 menyala. Keuletannya masih tetap kuat, namun, cahaya ke-10 tidak muncul. Orang tua itu sudah sangat bersemangat sehingga dia cepat berbicara saat Feng Feiyun membuka matanya, ini hanya platform batu yang digunakan untuk menguji rasa spiritual dari murid. Itu hanya dapat mengukur indera spiritual hingga 9 kali lipat dari manusia biasa, jadi jika kita ingin menguji indera spiritual Anda yang sebenarnya, kita harus memasuki menara roh harta karun. Petik 2. Feng Feiyun merasa bahwa 9 kali jauh dari batasnya, jadi dia santai setelah mendengar pria tua ini. Jadi ini masalahnya. Petik 1. Namun demikian, 9 kali lipat dari orang biasa sudah cukup menakutkan. Dia pasti bisa disebut bakat luar biasa. 9 kali, tidak perlu untuk menguji pembentukan dan visimu. Wah, kamu sekarang salah satu dari kita. Pria tua itu dengan ceria tersenyum kepada Feng Feiyun seperti seorang maniak yang memandangi seorang gadis cantik. Dimanapun tempatnya, para jenius selalu disambut. Kesadaran spiritual 9 kali lipat bukanlah apa-apa, saya sama kuatnya. Ji Feng melangkah maju dari belakang Feng Feiyun dan memberinya tatapan dingin. Kemudian, dia melangkah di depan platform batu dan langsung meletakkan tangannya di atas. Pada akhirnya, dia masih terbuka, tetapi Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Pagoda itu melarang pembunuhan. Bahkan jika orang ingin bertarung, mereka harus pergi ke menara pameran marsial. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh oleh tim penegak hukum. Meskipun Ji Feng kuat, Feng Feiyun tidak takut. Sumber ketakutan yang sebenarnya adalah Little Demoness. Feng Feiyun melihat sekeliling dan dia akhirnya melihatnya. Gadis kecil itu diam-diam berbaris di tempat pemeriksaan menara Beastmaster saat bermain dengan kucing putihnya, menunjukkan senyum polos. Saat dia berbalik dan bertemu mata Feng Feiyun, dia menemukan bahwa itu adalah pandangan yang jelas tanpa niat membunuh. Seolah-olah dia adalah adik perempuan yang baik dari rumah tetangga. Puff, itu hanya satu lirikan, tapi dada Feng Feiyun dipukul dengan pukulan berat. Tenggorokannya terasa manis saat dia meludahkan seteguk darah. Dia harus mundur 3 langkah dan hampir jatuh. Murongta dengan cepat membantunya menjadi stabil ketika dia berpikir dengan sedikit terkejut, dia jelas baik-baik saja sebelumnya, jadi mengapa dia memuntahkan darah? Apakah dia sakit? Petik 1. Kakak, kamu baik-baik saja. Murongta menopang Feng Feiyun dengan tangannya dan merasa mereka bernoda darah. Itu mengalir dari bahu Feng Feiyun. Saya baik-baik saja terima kasih. Feng Feiyun sangat terkejut dan dengan cepat menyalurkan basis dewa di dalam tubuhnya. Energi roh yang melonjak dengan cepat mengitari tubuhnya untuk menekan cedera. Baru saat itulah dia bisa berdiri tegak. Feng Feiyun, sekali lagi, melihat ke arah-arah Little Demoness, dan memperhatikan bahwa dia juga menatapnya sambil menunjukkan tawa yang hangat.
Dengan jari kelingking ditempatkan di wajah rampingnya yang bundar seperti apel, dia memancarkan kelucuan yang tak terlukiskan. Penampilannya yang tidak berbahaya akan mendorong banyak pedagang untuk menculik dan menjualnya. Ya dewa, jenius lain dengan 9 kali indera spiritual manusia biasa. Petik 2. Feng Feiyun berbalik setelah mendengar teriakan nyaring dan melihat Ji Feng menarik tangannya dari platform batu dengan senyum bangga. Ji Feng juga bukan seorang spiritualis, tetapi karena dia berkultivasi sedikit dari volume roh harta karun, dia bisa memiliki rasa spiritual yang begitu besar pada usia muda. Volume roh harta karun awalnya berasal dari Grave Palace Record, jadi secara alami ada teknik untuk melatih indera spiritual seseorang. Itu tidak aneh bagi Ji Feng untuk memiliki indera spiritual 9 kali lipat. Orang tua itu sudah tertawa konyol. Dengan 2 jenius tertinggi, pemeriksaan ini adalah panen besar. Kali ini, menara harta karun roh bisa berdiri bangga karena membuat semua menara lainnya malu. Ada lagi yang mau diperiksa. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Aku ingin berpartisipasi. Murongta dari belakang Feng Feiyun melangkah keluar dengan sikap pengecut. Kulitnya kuning dan dia memakai sandal jerami, pandangan sekilas sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah petani miskin. Aku harus lulus, aku harus lewat, aku tidak bisa mengecewakan ibu, aku benar-benar tidak bisa. Murongta sangat gugup karena dia takut gagal. Keringat mengalir keluar dari tangannya yang terjepit. Ji Feng memandangnya dengan jijik dan berbalik. Petani seperti ini masih ingin memasuki pagoda Wanxiang, benar-benar sebuah lelucon. Feng Feiyun, di sisi lain, sangat menyukai pria itu sehingga dia mengingatkannya, jangan gugup, lepaskan semua pikiran Anda dan fokuskan pikiran Anda. Terima kasih, kakak. Murongta tergerak hingga hampir menangis. Meskipun itu hanya kata peringatan, ini adalah kata-kata kepedulian pertama yang pernah dia dengar dari seseorang selain ibunya sendiri. Yang lain hanya tahu bagaimana menertawakannya, memandang rendah dirinya, atau bahkan memukulinya. Murongta dengan lembut menekankan tangannya ke platform batu. Bam! Peron batu langsung meledak menjadi potongan-potongan di seluruh tanah. Diam! Semua orang menjadi tercengang ketika mereka menatap bocah ini seolah-olah mereka sedang menatap monster. Sialan, hari apa hari ini? Belum lagi 2 jenius tertinggi, sekarang ada monster yang benar-benar meledakkan platform pengujian batu. Pria tua itu menghapus keringat di dahinya dan tidak bisa tidak mengutuk. Ji Feng yang awalnya menghina juga dengan cepat berbalik dan menatap Murongta dengan kaget. Aku salah? Mungkinkah orang ini lahir sebagai seorang spiritualis alami? Feng Feiyun dan Ji Feng sama-sama jenius dengan rasa spiritual yang besar, tetapi mereka jauh dibandingkan dengan pria muda ini. Bab 190, Menara Harta Karun Spirit. Semua orang terkejut, hanya Murongta yang takut. Dia berpikir bahwa dia tidak lulus pemeriksaan sehingga kakinya lemas dan jatuh ke lantai. Dia menggigit bibirnya dan bergumam, sudah berakhir, sudah lewat. Ibu akan sangat kecewa. Petik 2. Dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah mulai mengalir. Pada saat ini, Feng Feiyun yakin bahwa pemuda yang memiliki talenta keterlaluan ini tidak berpura-pura. Jadi dia berjalan ke depan dan berkata, wah, berdiri. Anda pasti telah lulus ujian pagoda Wanxiang. Petik 2. Murongta linglung. Kemudian, dia dengan cepat menempel ke celana Feng Feiyun dan buru-buru bertanya, kakak, Anda tidak menipu saya, kan? Sial, Feng Feiyun mengirimnya terbang dengan tendangan. Sampai sekarang, dia selalu memeluk kaki-kaki wanita cantik, ini adalah pertama kalinya seorang pria lain memeluk kakinya. Kakak, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Kakak, siapa namamu? Saya dipanggil Murongta. Petik 2. Kakak, ibuku berkata bahwa tidak menjawab pertanyaan orang lain adalah tidak sopan. Petik 2. Sebuah kapal perak kuno terbang di langit. Itu diseret oleh 3 burung perak raksasa menuju Spirit Treasure Tower. Ketiga burung ini telah membudidayakan selama hampir seabad, dan bulu mereka sekitar 1 kaki panjangnya. Kemilau perak yang mengalir dapat ditemukan di permukaan setiap bulu. Murongta duduk tepat di sebelah Feng Feiyun dan terus mengajukan pertanyaan dengan ekspresi sangat bersemangat. Namaku Feng Feiyun. Feng Feiyun menutup matanya untuk berlatih, tapi dia tidak tahan lagi dengan pria itu sehingga dia harus menjawab. Orang ini berbicara terlalu banyak omong kosong. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Feng.
Kami berdua adalah murid Pagoda Wanxiang mulai sekarang, jadi kami harus saling menjaga. Murong Ta yang ceria berbicara. Ji Feng juga duduk di kapal. Dia agak jauh dari Feng Feiyun, tapi tatapannya yang dingin setajam pedang. Feng Feiyun juga sangat waspada terhadapnya. Jika bukan karena orang tua yang duduk di samping, mereka berdua akan bertarung. Pagoda Wanxiang sangat luas dengan 100 menara tua. Masing-masing menara ini menempati beberapa ratus mil, dan mereka semua dikelilingi oleh pegunungan yang curam dan berbahaya. Seolah-olah 100 tempat budidaya suci dikumpulkan di tempat yang sama. Kami telah tiba di Menara Roh Harta Karun. Pria tua itu menunjuk ke arah depan. Feng Feiyun dengan mudah mendongak dan melihat puncak di depan mereka yang menjulang setinggi ribuan meter. Keempat sisi puncaknya adalah semua tebing curam yang bahkan sulit ditemukan oleh monyet. Manusia biasa tidak akan mampu menyelesaikan tugas seperti itu. Melalui kabut tipis, orang bisa melihat pintu masuk gua yang berbeda di puncaknya. Tidak kurang dari 100 dari atas ke bawah, dan mereka teratur. Mereka semua memancarkan cahaya yang menyilaukan, padat dan kuat. Ada juga condor surgawi dan binatang buas berbentuk aneh yang berpatroli di daerah itu. Ini adalah puncak yang mengambil penampilan menara. Bagian luar ditutupi dengan susunan formasi yang rapat sementara bagian dalamnya berlubang. Ini adalah Menara Harta Karun Roh. Tidak hanya itu tanah suci untuk melatih harta karun mencari, itu juga perbendaharaan Pagoda Wanxiang. Itu sebabnya ada banyak master melindunginya di keempat arah. Pakar top tim penegak juga muncul secara teratur di tempat ini. Rumble, kapal perak itu berhenti beberapa puluh mil jauhnya dan tidak memasuki menara. Radius sekitar 500 mil adalah wilayah dari Menara Harta Karun Roh. Ada 9 puncak besar, 5 lembah besar, dan 3 danau besar. Kalian bisa menemukan tempat dengan energi roh yang cukup untuk membuka gua. 3 hari kemudian, saya akan memberitahu Anda di lokasi ini tentang pemeriksaan indera spiritual berikutnya. Kemudian, Anda semua akan secara resmi menjadi murid menara pada saat itu dan akan mendapatkan metode penanaman. Jika Anda melakukan perbuatan baik, maka Anda bahkan bisa mendapatkan pil dan harta untuk meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Setelah memberitahu mereka ini, pria tua itu dengan cepat terbang menuju Menara Harta Karun dan menghilang di dalam hutan bambu. Jelas, dia pergi untuk memberitahu Tower Lord tentang berita besar ini. Ribuan mil di sekitarnya ditutupi dengan rumpun bambu yang memiliki energi roh lebih dari cukup. Energi roh ini 3 kali lebih padat daripada tempat lain. Boom! Saat pria tua itu pergi, Ji Feng segera mengambil tindakan. Dia ingin menahan Feng Feiyun dengan serangan mendadak. Feng Feiyun sudah mewaspadai dirinya. Saat Ji Feng menyerang, Feng Feiyun juga melepaskan tinju. Kedua tinju itu bertabrakan dan secara instan menciptakan gelombang kejut emas, menghancurkan sejumlah besar pohon bambu. Feng Feiyun, tidak perlu berjuang sia-sia. Evil Killing Alliance kita semua telah datang ke Pagoda Wanxiang, jadi tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Gambar aneh, merah naik dari tubuh Ji Feng, sepertinya dia seorang kilin yang menginjak lautan api. Dia menyerang lagi dengan tinju yang kuat yang terdiri dari 7 gambar kilin. Kekuatan 7 kilin 640.000 pound. Kultivasi Ji Feng sangat kuat. Butiannya dan Kinzan pada dasarnya tidak bisa menghentikan satu pun langkahnya. Feng Feiyun terus-menerus menembakkan 7 Crimson Fire Arts dari jarinya sambil mengambil 7 langkah mundur, 1 tembakan per langkah mundur untuk menghancurkan kekuatan ini dengan susah payah. Sementara itu, 7 retakan yang menakutkan juga muncul di tanah. Ji Feng mengumpulkan energinya dan hendak menyerang lagi. Boom! Tombak perak datang dari langit seperti naga perak, langsung menembus bahu kanan Ji Feng. Tombak bernoda darah itu terbang membentuk lingkaran dan kemudian kembali ke langit. Aura yang kuat terpancar dari langit ketika burung perak raksasa berputar di atas mereka. Suara dingin tiba-tiba muncul, pertempuran dilarang di Pagoda Wanxiang. Mereka yang memiliki keluhan harus berjuang dalam pertempuran hidup atau mati di menara pameran marsial. Jika Anda berani melanggar aturan lagi, kami akan membunuh tanpa peringatan. Petik 2. Ini adalah ahli tertinggi dari tim penegak. Kekuatan ini terlalu kuat. Sinar perak dari langit turun, menyebabkan Ji Feng berdarah dari lubangnya. Huff! Ji Feng dengan dingin memelototi burung perak di langit. Niat pertempurannya masih tetap sama dengan yang dia nyatakan pada Feng Feiyun,
apakah kamu berani bertarung sampai mati bersamaku besok di menara pameran marsial? Aku tidak bosan. Feng Feiyun berbalik untuk pergi. Kamu sebelumnya dirugikan. Tentunya, Anda harus terluka parah. Para pahlawan dan wanita cantik berkumpul di menara pameran marsial untuk menemukan sekutu potensial. Anda pasti takut kalah dari saya di depan semua orang, jadi Anda tidak berani menerima tantangan. Kata Ji Feng. Saya takut kalah darimu. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti, lalu perlahan-lahan dia berbicara tanpa berbalik, besok, pada siang hari. Kami akan bertemu di menara pameran marsial. Petik 2. Selesai berbicara, Feng Feiyun cepat-cepat pergi dan menghilang di dalam hutan bambu. Ji Feng berdiri tinggi di tengah-tengah bencana setelah di hutan bambu dan mengungkapkan senyum puas ketika angin bertiup di lengan bajunya. Dia telah melihat melalui kekuatan Feng Feiyun setelah pertukaran dari sebelumnya, jadi dia memilih untuk mengeluarkan tantangan. Dia juga tahu bahwa Feng Feiyun memiliki roh harta karun yang kuat, tetapi aliansi membawa roh harta cukup kuat untuk melawan cincin roh tak terbatas untuk menghadapi Feng Feiyun. Dengan demikian, kemenangannya terjamin. Itu adalah satu hal jika Feng Feiyun memilih untuk tidak bertarung, tetapi jika dia melakukannya, maka darahnya akan tumpah. Ini adalah celah kultivasi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Batuk, seutas darah mengalir dari bibir Feng Feiyun. Sebelumnya, dia terluka oleh tatapan Little Demoness, dan pertukaran dengan Ji Feng hanya memperburuk cedera. Kultivasi Ji Feng memang menakutkan, dia tidak jauh dari pencapaian besar God Best. Jika Feng Feiyun tidak mencapai basis Dewa Menengah, maka ia tidak akan mampu memblokir bahkan 10 gerakan Ji Feng. Keduanya jenius yang menantang surga, tetapi Ji Feng 2 tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun. Ditambah lagi, kemampuan bertarungnya bahkan lebih unggul daripada Bei Mingtang. Krisis nyata yang Feng Feiyun rasakan adalah Full Moon Heavenly Gaze yang masih tertutup di dahi Ji Feng. Tampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan di dalam seperti iblis yang disegel. Begitu dia membuka mata itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Feng Feiyun berhenti dan menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia ingin hidup, maka dia harus menerobos pangkalan Dewa Perantara malam ini. Barulah kemudian dia akan memiliki secercah harapan besok. Jika dia gagal melakukannya, maka darahnya memang akan menodai menara bela diri. Feng Feiyun bisa saja menolak tantangan Ji Feng dan menghindari situasi berbahaya ini, tetapi saat dia menyetujui, pikirannya akan memiliki ketidaksempurnaan. Di masa depan, ketika bertemu dengan situasi yang sama, ia akan memilih untuk mundur lagi. Jika ini benar-benar menjadi kasusnya, maka dia tidak akan bisa mencapai puncak kultivasi. Jalan kultivasi sulit karena seseorang hanya bisa melangkah maju dan tidak mundur. Setelah satu langkah mundur, orang akan menemukan bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang. Belum lagi, tanpa mendorong diri mereka ke kehidupan nyata atau situasi kematian, bagaimana seseorang bisa menyalakan potensi sejati dalam diri mereka. Kakak Feng, mengapa Anda menerima tantangan psikopat itu? Ibu saya mengatakan bahwa berperang melawan orang lain sangat tidak bijaksana. Murong Ta menyusul dari belakang. Dia terengah-engah dan basah kuyup. Ibumu mengatakan ini, ibumu mengatakan itu. Apakah ibumu tidak memberitahumu bahwa jika kamu tidak bersaing, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa? Feng Feiyun merasa bahwa pemuda dengan talenta keterlaluan ini sedikit menarik. Ibuku berkata untuk membiarkan semuanya sampai pada takdir. Kata Murong Ta. Semua terserah nasib. Gumam Feng Feiyun. Itu benar, ketika takdir datang, maka terimalah. Ketika takdir tidak lagi di pihak Anda, maka secara alami akan menghilang. Murong Ta berkata dengan ekspresi serius. Feng Feiyun sangat menganggukkan kepalanya dengan 2 sinar muncul di matanya dan tersenyum, kamu benar. Petik 2. Keduanya menuju lebih jauh ke dalam hutan bambu. Mereka bermaksud menemukan tempat dengan energi roh terpadat untuk membuka gua. Keduanya memiliki perasaan spiritual yang luar biasa, sehingga menemukan tempat itu bukanlah masalah yang sulit. Bab 191, 4 Pound Darah. Gunung misterius membentang melintasi barat timur dinasti Jin yang saleh sekitar 100.000 mil, sedangkan pagoda Wanxiang hanya menempati sebagian saja. Di sebelah selatan barisan pegunungan adalah Grand Southern Prefecture, dan di sebelah utara adalah prefektur Jiang kuno. Pagoda Wanxiang terletak di selatan dekat perbatasan prefektur Grand Selatan.
Menara harta karun spirit terletak di gunung yang melayang di dekat langit tempat awan melayang dan burung-burung aneh beterbangan. Itu tidak hanya tanah suci dari Master mencari harta karun, tetapi juga tanah peri. Dalam radius 500 mil, semuanya adalah bagian dari wilayah menara. Banyak guru yang mencari harta dalam pelatihan ingin membuka gua di tanah ini. Karena ada sedikit guru yang mencari harta karun, ada kurang dari 500 siswa dan guru di menara roh harta. Selain itu, sebagian besar dari mereka sering melakukan perjalanan sehingga yang tersisa di menara bahkan lebih sedikit. Feng Feiyun dan Murong tak berjalan selama 2 jam berturut-turut, tetapi mereka tidak berhasil melihat siapapun. Keheningan ini agak terlalu banyak karena tidak ada suara ramai tidak seperti tempat suci lainnya. Hei, Kakak Feng, aku merasa bahwa cabang bambu ungu di sana adalah harta karun yang hebat. Murong tak menunjuk jauh ke dalam rumpun bambu. Ini adalah bambu yang sangat istimewa karena setebal ember. Masing-masing bagian bambu panjangnya beberapa kaki, dan tangkainya benar-benar ungu. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada kilau logam yang mengalir di tubuhnya. Itu memancarkan aura kuno, dan energi roh di sekitar bambu ini terkonsentrasi ke titik di mana itu hampir cair. Hanya dengan menghirup udara segar, seseorang akan mendapatkan perasaan segar saat darah seseorang mulai mendidih. Jika seseorang dapat membuka gua di bawah bambu ungu ini dan berlatih di sini setiap hari, maka kecepatan kultivasi mereka akan 2 kali lebih cepat. Cahaya ungu bersinar yang sejelas giok ungu berlari melalui masing-masing daun bambu. Tentu saja, Feng Feiyun juga melihat keistimewaan dari bambu ungu ini, tetapi dia tidak berani secara sembarangan mendekat. Murong tak terlalu bersemangat, tetapi sebelum dia dapat mencapai bahkan 10 meter dari pohon bambu, sebuah teriakan nyaring datang dari atas pohon ketika aura penekan turun, menyangkal dia langkah lain. Wah! Pedang besar setinggi 5 kaki dari tingkat harta karun tiba-tiba menembus tanah sebelum Murong Ta. Pedang itu selebar pintu, jadi beratnya harus beberapa ribu pound. Bilahnya tertutup lapisan es tebal yang memancarkan gelombang dingin. Dingin ini mampu membekukan darah orang, jadi Murong Ta tidak berani bergerak sama sekali ketika giginya mulai berdetak tak terkendali. Junior, pergi. Jangan ganggu pelatihan hening saya. Di atas bambu ungu itu ada cahaya ungu surgawi. Daun bambu diayun lembut oleh angin, menyebabkan sekelompok cahaya ungu suci bersinar melalui celah. Seseorang hanya bisa mendengar suara tua dari atas pohon bambu, mereka tidak bisa melihat pendahulu ini. Feng Feiyun dengan hormat membungkuk dan dengan cepat menyeret Murong Ta pergi. Di antara gunung-gunung ini ada banyak monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Orang-orang ini tidak tahu peristiwa kontemporer dan hidup dalam kesendirian untuk berlatih. Meskipun mereka tidak terkenal, budidaya mereka sangat menakutkan. Monster-monster yang belum pernah melangkah ke dunia kultivasi ini memainkan peran besar dalam pagoda yang disebut Tanah Suci Budidaya nomor 1 di dunia ini. Itu memiliki 100 menara surgawi, dan masing-masing Tower Lord sangat mampu. Beberapa pensiunan Tower Lord mungkin menempati kedalaman pegunungan ini, sehingga seseorang mungkin bisa bertemu secara kebetulan. Di sana ada akar Lingzi berusia 2000 tahun. Ini adalah obat roh nyata. Ini bisa menjadi bahan utama untuk pil peringkat 4. Jika seseorang memakannya, kultivasi mereka mungkin naik 1 tingkat. Murong Ta menunjuk ke sebuah tebing yang jauh. Akar Lingzi seukuran pengki menunjukkan dirinya dengan memancarkan cahaya redup. Seolah-olah akar ini adalah telinga bumi. Meskipun mereka dipisahkan oleh lembah, orang masih bisa mencium aroma obat yang berasal dari akar Lingzi yang besar. Feng Feiyun melihat sekeliling dan juga melihat akar Lingzi tergantung di udara. Itu terlalu besar, sangat besar bahkan mungkin melebihi usia 2000 tahun. Ini adalah obat roh yang nyata, sehingga nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Jika dia bisa mengambilnya, maka itu bisa membantunya mencapai basis dewa menengah, atau mungkin bahkan langsung membawanya ke puncak basis dewa. Pada saat ini, bahkan Feng Feiyun tidak bisa tetap tenang saat dia bergegas menuju tebing. Namun, saat keduanya berada di bawah tebing, telapak tangan besar datang dari dalam dan meniup mereka berdua. Junior, cepat pergi. Lingzi Millennium ini sudah memiliki pemilik. Suara tua datang dari dinding batu yang sekeras baja. Ini adalah retret dari kematian lama yang lain. Kultivasi pria tua ini juga mengerikan. Itu bukan sesuatu yang Feng Feiyun saat ini bisa atasi. Dia hanya bisa melihat Millennium Lingzi di depan matanya dan tidak punya pilihan selain pergi.
Petik 2 titik. Suatu hari, saya akan mengambil semua harta di tempat ini. Feng Feiyun diam-diam mengutuk dan pergi dengan putus asa. Meskipun ada beberapa tempat yang dipenuhi dengan energi roh di sekitar menara, mereka semua diambil. Feng Feiyun dan Murongta kemudian berjalan ke danau besar dengan refleksi pohon bambu di kedua tepinya. Refleksi pohon bambu menyebabkan air sungai menjadi lebih hijau seperti sepotong batu giok yang sempurna. Sungai itu berkilauan dengan naiknya kabut di antara teratai air, ini seindah danau giok suci di Gunung Kunlun. Meskipun energi roh di sini tidak terlalu padat, ada sebuah danau dengan gunung yang indah tepat di belakangnya, ini adalah pemandangan seindah lukisan. Feng Feiyun dan Murongta berencana untuk membuka gua mereka di tempat ini untuk sesi pelatihan masa depan mereka. Feng Feiyun membuka dua gua di tebing dan juga mengatur dua susunan formasi sederhana di luar sementara Murongta pergi untuk mengumpulkan beberapa kayu bakar. Dia juga berburu lebih dari 10 cewek dan mulai memanggang mereka di sebelah sungai. Begitu Feng Feiyun selesai menyiapkan gua, makanan Murongta juga dimasak. Aroma daging lolos jauh dan luas, membuat orang lain tidak punya pilihan selain ngiler. Matahari turun ke selatan saat tirai malam muncul. Aku tidak tahu kalau kamu juga bisa memanggang daging. Feng Feiyun duduk di tepi danau sambil menatap bayangan bulan dengan banyak pikiran di benaknya. Murongta memberinya cikedi matang, dia menerima tetapi tidak punya makan. Apakah kamu masih berpikir tentang pertempuran besok? Tanya Murongta. Feng Feiyun mengangguk. Pertempuran ini tidak sepele. Itu tidak seperti pertempuran sebelumnya di mana dia bisa berlari jika dia tidak bisa menang. Sekarang, di menara pameran marsial, dia atau Ji Feng akan jatuh, tidak akan ada hasil lain. Apakah kamu tidak percaya diri tentang kemenangan? Tanya Murongta. Feng Feiyun sedikit tersenyum dan berkata, jika saya bisa menembus pangkalan dewa menengah malam ini, maka mungkin saya bisa bertarung besok. Petik 2. Bagaimana jika kamu tidak bisa menerobos? Tanya Murongta. Maka itu akan menjadi kematianku. Feng Feiyun dengan tenang menjawab sambil tersenyum. Murongta terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba ia melemparkan daging ke dalam api dan berdiri. Tubuhnya lemah dan dia memiliki kulit pucat, tapi dia menatap Feng Feiyun dengan ekspresi serius dan berkata, tunggu sejam untukku. Karena itu, ia segera berjalan ke dalam kegelapan dan menghilang ke kedalaman hutan bambu. Feng Feiyun memandang bayangan yang menghilang dan merasa bahwa sepasang matanya agak akrab tetapi juga asing. Perasaan yang sangat aneh. Apa yang ingin dia lakukan? Feng Feiyun tetap di tepi danau dan merasa bahwa teman barunya ini memiliki sesuatu yang aneh terjadi padanya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sebelum 1 jam berlalu, Murongta telah kembali. Bahunya yang kurus membawa akar lingsi. Aroma akar ini bahkan lebih kaya daripada cikedis karena memancarkan cahaya redup. Ini adalah akar lingsi berusia 2000 tahun. Itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan 1 tingkat, dan itu adalah yang tepat tumbuh di tebing itu. Feng Feiyun segera berdiri dan berkata, kamu. Dengan bantuan lingsi milenium ini, apakah Anda dapat menembus pangkalan dewa menengah malam ini? Kulit Murongta sangat pucat. Tubuhnya yang awalnya lemah menjadi semakin rapuh. Sepertinya dia akan jatuh kapan saja tanpa bisa bangkit kembali. Tampaknya dia diserang penyakit dan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Feng Feiyun terkejut dan mulai berbicara setelah keheningan yang panjang, bagaimana Anda mendapatkan milenium Lingzi ini dari pendahulu itu? Lingzi berusia 2000 tahun dapat menyelamatkan orang dari ambang kematian, bahkan pembudidaya mandat surga tergoda olehnya, jadi tidak ada yang akan memberikan obat roh langka seperti itu kepada orang lain. Petik 2. Aku menukar 4 pon darah untuk itu, setelah berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini, Murongta langsung jatuh ke tanah. TL, tepatnya 4 jin, dan jin sama dengan 5 kilogram. Jadi itu adalah 2 kilogram darah. Feng Feiyun benar-benar terdiam. Murongta adalah seorang spiritualis alami dan indera ruhnya tak terhitung kali lebih besar dari manusia biasa. Hanya spiritualis yang bisa menjadi Grand Treasure Finding Masters. Mencari harta karun yang kuat dari generasi sebelumnya harus meminjam darah spiritualis jika mereka ingin menerobos ke tingkat besar. Dia menggunakan setengah dari darahnya untuk berdagang lingzi berusia 2000 tahun ini, menyebabkan Feng Feiyun merasakan emosi yang luar biasa, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bab 192, Putri Luofu. Beberapa orang ditakdirkan untuk hidup kesepian,
Tetapi bahkan orang yang paling kesepian di dunia ini membutuhkan seorang teman. Di masa depan, ketika aku memulai Grand Dao, aku akan memotong orang yang mengambil darahmu. Feng Feiyun berdiri di tepi danau dan memandangi bulan di langit saat dia bersumpah. Malam ini sepertinya berlangsung sedikit lebih lama dari biasanya. Pada hari kedua ketika kabut mulai menghilang, ledakan besar muncul di permukaan danau besar itu. Feng Feiyun bergegas keluar dari dasar danau. Air di pakaiannya segera dikeringkan oleh aura yang kuat dari tubuhnya. Energi roh menutupi seluruh tubuhnya sebagai sinar keberuntungan yang terbentuk di bawah kakinya, memungkinkannya mendarat dengan kuat di pantai. Setelah malam kultivasi, tubuhnya benar-benar berubah. Sekarang, setiap tindakannya lebih harmonis dengan Dao Surgawi. Seolah-olah dia bisa dengan mudah menghancurkan gunung-gunung. Basis dewa dalam dantiannya memancarkan cahaya terang dan sekitar 10 kali lebih besar. Itu tumbuh dari ukuran sebutir beras menjadi seukuran ibu jari, dan penampilannya adalah matahari yang cerah yang mengandung kekuatan tak berujung. Menara pameran marsial terletak di tengah pagoda Wan Xiang. Itu adalah menara 9 tingkat yang tergantung di langit. Ada 9 bidang yang saling tumpang tindih 100 meter di atas tanah. Ladang-ladang ini dibuat dari logam merah tua dan memiliki lebih dari 1000 formasi pertahanan. Bahkan Juking tidak akan bisa menghancurkannya. Di sekeliling ladang ada cincin puncak dengan paviliun dan bangunan di atasnya, berfungsi sebagai platform penonton bagi murid-murid lainnya. Ada sekitar beberapa ratus ribu murid di pagoda Wan Xiang, jadi setiap hari, setidaknya beberapa ratus pertempuran akan terjadi di menara ini. Banyak orang bertempur karena perseteruan pribadi sementara yang lain bertempur menjadi terkenal setelah sekali bertengkar. Sebagian besar murid dari klan besar akan menonton, dan jika mereka melihat potensi jenius, mereka akan menggunakan metode yang berbeda untuk merekrut mereka, termasuk uang, pil semangat, atau bahkan keindahan memikat. Hari ini, ada karakter hebat yang menyaksikan. Kehadirannya menciptakan banyak gambar keberuntungan di langit. Ada 4 binatang aneh dengan budidaya 500 tahun diikuti oleh 8 jenderal yang mengenakan baju besi hitam surgawi kuno. Dengan 8 jenderal membuka jalan dengan 8 lampu terang seperti 8 bintang penembakan menusuk langit, dia benar-benar tak terbendung. Kedatangan orang ini menimbulkan keributan besar. Itu adalah Putri Luofu bersama dengan 8 tuan istana batin yang melindunginya. Semua dari mereka adalah pencapaian besar para penanam basis dewa. Seorang murid basis dewa awal mengenali kereta Putri Luofu dan dengan cepat bersujud dan dengan penuh hormat kowtow. Putri Luofu adalah putri kecil dari dinasti Jin yang saleh, putri salah satu dari 4 selir imperial Hua. Dia menikmati cinta yang tak terbatas dan disanjung oleh Kaisar Jin sebagai putri yang paling dicintai. Pada ulang tahunnya yang ke-14, dia diberi 3 harta karun roh dan sebuah county sebagai hadiah. Wilayah ini memiliki lebih dari 100 kota dan setengah dari ukuran prefektur, tetapi semua ini adalah wilayah pribadinya. Seseorang pernah berkata, melihat Putri Luofu sama dengan melihat Kaisar Jin. Petik 2. Inilah sebabnya mengapa ketika mereka melihat kedatangan sang putri, bahkan para penggarap basis dewa harus bersujud. Jika seseorang harus berlutut di hadapan putra surga, ia juga harus berlutut di hadapan putri langit. Itu benar-benar kereta kerajaan Putri Luofu, kereta 8 naga. Ini sebenarnya adalah roh harta karun kekaisaran, 4 binatang aneh di sana hanya untuk pertunjukan. Ketika batu roh misterius sejati di dalam kereta diaktifkan, 4 jiwa naga akan keluar untuk menarik kereta. Mereka benar-benar dapat melakukan perjalanan 800.000 mil dalam 1 hari, ini adalah rentang dari dinasti Jin Gadli, bahkan Juking tidak akan dapat mengejar mereka. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih ilmiah juga berlutut. Putri Luofu memiliki bakat tertinggi, pada saat kelahirannya, dia segera memiliki pembuluh darah roh dan landasan abadi, dan pada usia 9 tahun, dia berhasil mengembangkan basis dewa. Sejak muda, dia makan obat-obatan roh untuk makanannya dan membuat manual puncak dari keluarga kekaisaran, jadi budidayanya harus sangat luar biasa sekarang. Peringkatnya di daftar ratusan pagoda berada di dekat bagian atas. Petik 2. Bahkan lebih banyak murid berlutut di tanah saat kereta 8 naga ini terbang menuju platform yang menyaksikan. Semuanya, bangkit. Seorang pria tua yang gemuk berdiri di sebelah kereta 8 naga tanpa rambut di wajahnya berbicara dengan nada melengking yang menyerupai pria dan wanita. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang kasim,
tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Bahkan 8 pencapaian besar para pelaksana basis dewa sedikit menundukkan kepala mereka kepadanya dengan hormat. Setelah diberi izin, para peladang yang berlutut dengan cepat berdiri, tetapi mereka semua waspada dan tidak berani menatap lurus ke arah kereta kekaisaran. Petugas Yu diam-diam melangkah mundur ketika dua gadis muda istana, yang secantik bunga, keluar dari kereta kekaisaran. Mereka sangat cantik dan sekitar usia 16. Keduanya memegang layar seremonial. Putri Luofu melangkah keluar dari kereta naga. Seseorang hanya bisa melihat sosok anggunnya selembut bunga yang mengambang di air, atau seperti ranting pohon willow yang gemetar tertiup angin. Namun, wajahnya tersembunyi di balik layar seremonial saat dia berjalan menuju sebuah paviliun di puncak. Kedua gadis istana dengan cepat mengikuti tepat di belakangnya sambil memegang layar upacara dengan sikap tenang dan bangga. Paviliun ini adalah tempat terbaik dan ketika seseorang berada di dalam, orang dapat melihat kesembilan menara tanpa kehilangan apapun. Pamer begitu banyak, siapa dia? The Little Demoness juga telah tiba. Dia duduk di atas batu sambil memeluk seekor kucing putih dengan tatapan tidak percaya di matanya yang cerah dan berkilau. Feng Lingji segera melompat dan dengan cepat berkata sebelum leluhur kecil ini dapat menyebabkan masalah, orang itu adalah Putri Luofu, Putri Kaisar Jin dan Kaisar Selir Hua. Bahkan tuan klan kita harus dengan hormat memberi hormat padanya. Petik 2. Feng Lingji adalah jenius kedua klan Feng, jenius lain yang menantang surga. Dia juga bagian dari aliansi pembunuhan jahat. Dia pernah kehilangan Feng Feiyun di depan semua orang, jadi kebenciannya pada Feng Feiyun sangat dalam. Semua jenius lain dari aliansi yang duduk di samping merasakan keringat menetes di dahi mereka. Jika Little Demoness benar-benar memprovokasi Putri Luofu, itu akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Tak lama kemudian, beberapa karakter hebat lainnya datang untuk menyaksikan pertarungan. Mereka bermaksud memilih beberapa jenius luar biasa dan mengumpulkan mereka di bawah spanduk mereka. Di antara mereka adalah keturunan dari 4 klan besar dan 18 markuise. Namun, mereka dengan cepat datang untuk memberi penghormatan kepada Putri Luofu sebelum kembali ke tempat mereka. Pada saat ini, Ji Feng berada di lantai 4 menara. Dia berdiri tegak dan tak bergerak sendirian dengan mata ketiga tertutup pada menara ini yang tingginya beberapa ratus kaki di udara. Keseluruhan auranya menyatu dalam dirinya, jadi dia tampak seperti batu tanpa emosi. Dia sedang menunggu Feng Feiyun, jadi dia mengendalikan pikirannya dan menjadi satu dengan ruang di sekitarnya. Lantai lain sudah bertarung, tetapi hanya lantai 4 yang memiliki kesunyian yang aneh. Oh, Putri Luofu mengeluarkan suara lembut. Ada apa, Putri? Petugas Yu, yang merawat Putri, bertanya dengan senyum ramah. Apa latar belakang pemuda di lantai 4 itu? Putri Luofu bertanya dengan ringan. Petugas Yu juga melihat ke lantai 4 dan mengangguk setuju, dia memiliki bulan purnama surgawi dan bakat yang menantang surga, tetapi hal yang paling penting adalah bahwa pemahamannya tentang Dao surga sangat tinggi. Dia dan menara telah selaras satu sama lain, sehingga dia tidak akan terkalahkan dalam dunia yang sama hari ini. Petik 2. Putri Luofu juga sedikit mengangguk saat dia menatap Ji Feng dengan matanya yang indah. Petugas Yu menyadari bahwa sang putri menyetujui bakat orang ini dan ingin membawanya sebagai pengikut, jadi dia segera mengirim seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang Ji Feng. Banyak pembudidaya pergi ke menara pameran bela diri dan melihat Ji Feng menempati lantai sendirian tanpa melawan siapapun, sehingga mereka dengan cepat menjadi marah. Hei, nak, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, maka nyahlah ke platform menyaksikan. Petik 2. Ji Feng tetap diam dengan mata tertutup seperti sebelumnya. Aku akan mengusirnya. Seorang siswa dari menara bela diri langsung terbang ke tingkat keempat dan segera melepaskan 6 bayangan kilin ke arah Ji Feng. Mereka yang bisa memasuki pagoda Wanxiang semuanya sangat berbakat, jadi tentu saja, serangan mereka luar biasa. 6 bayangan kilin berisi kekuatan besar 320.000 pound. Itu seperti tentara dari surga yang menyerang. 6 raungan kilin bergema di langit, menyebabkan udara beriak 6 kali. Enyahlah. Ji Feng tidak membuka matanya, dia hanya mengayunkan lengan bajunya saat cahaya hijau melesat keluar dan menembus bayangan 6 kilin raksasa sebelum meledak di atas tubuh pembudidaya basis dewa. Berdebar, kultivator pangkalan puncak dewa ini terpesona seolah-olah dia ditabrak oleh gunung besar. Jubah ilmiah putih di dadanya terkoyak,
meninggalkan noda darah yang menakutkan karena hampir membelahnya menjadi dua bagian. Dampak pemogokan ini meledakkannya di luar menara pameran marsial tempat ia jatuh ke tanah. Nasibnya tidak diketahui. Dengan serius melukai seorang kultivator basis puncak hanya dalam satu gerakan tanpa membuka matanya. Kultivasi ini benar-benar agak menakutkan. Bab 193, siapa yang bisa menghadapi dia? Seorang jenius yang sangat berbakat, Ji Feng dari Ji Clan. Aku tidak menyangka dia akan memasuki pagoda Wan Xiang, dan sekarang dia ada di sini di menara bela diri di semua tempat. Mungkinkah ada seseorang yang layak ditantang olehnya? Seorang siswa dari prefektur Grand Selatan mengenali Ji Feng. Dia pernah melihat Ji Feng membunuh 4 pembudidaya pada tingkat yang sama dengannya dan menjadi sangat terkejut pada saat itu. Kemarin, aku melihat beberapa jenius yang menentang surga dari Grand Southern Prefecture memasuki pagoda. Tampaknya daftar ratusan pagoda harus berubah. Petik 2. Benar-benar layak disebut jenius yang menentang surga. Dengan kecakapan pertempuran yang luar biasa seperti itu, Ji Feng bisa dianggap sebagai jenius top dan tak terkalahkan dalam bidang yang sama. Petik 2. Beberapa karakter hebat tertarik pada Ji Feng dan ingin merekrutnya. Meskipun Ji Clan memerintah Grand Southern Prefecture, tapi itu tidak banyak di mata para karakter hebat ini. Tak terkalahkan dalam ranah yang sama. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Dia hanya junior yang baru saja memasuki pagoda. Jika saya ingin mengalahkannya, saya hanya perlu 3 gerakan. Petik 2. Suara-suara itu awalnya puluhan mil jauhnya, tetapi hanya dalam sedetik, pemilik suara-suara ini sudah menembus angin dan mencapai tingkat keempat dari Battle Tower. Keduanya adalah pria dengan aura luar biasa. Yang satu mengenakan jubah emas sementara yang lain dihiasi dengan yang perak. Hal yang paling relevan adalah bahwa keduanya memiliki mata ketiga pada dahi mereka. Satu perak dan satu emas, menciptakan cahaya surgawi yang cukup. Golden Full Moon Gaze dan Silver Full Moon Gaze. Namun, mata mereka diciptakan dari kultivasi dan seperti artefak yang kuat, tidak seperti tatapan alami Ji Feng. Kedua laki-laki keduanya memiliki puncak budidaya basis God dan momentum bergelombang bersama dengan gambar Qi. Keduanya tidak lebih lemah dari Ji Feng. Mereka adalah dua monster dari menara teknik. Mereka sudah mencapai puncak basis Dewa 9 tahun yang lalu dan dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya dari tingkat yang sama. Mereka dilatih secara terpisah selama 9 tahun tanpa kontak dengan dunia luar untuk mengorbankan jiwa binatang buas. Saya tidak berharap mereka akan keluar hari ini. Petik 2. Saya khawatir kultivasi mereka mencapai puncaknya setelah 9 tahun ini. Petik 2. Mereka memiliki dasar untuk mencapai pencapaian besar basis God, tetapi untuk memperkuat basis God mereka ke level terkuat, mereka memilih untuk tidak menerobos. Petik 2. Ji Feng akhirnya membuka matanya dan menatap keluar menara marsial, tapi dia masih tidak menemukan jejak Feng Feiyun. Masih ada 1 jam lagi sampai tengah hari, jadi dia masih bisa menunggu. Lantai ini adalah tempat latihan kita, jadi silakan pergi. Pria berjubah emas itu tiba-tiba menginjak ke depan, menciptakan gelombang emas yang berubah menjadi lolongan melengking yang melaju ke depan. Ji Feng tetap tak bergerak. Saat ombak keemasan mencapai kakinya, ia menggunakan auranya sendiri untuk melakukan serangan balik dengan ganas. Boom! Pria berjubah emas mendengus dan menghancurkan gelombang emas ini. Jika kamu memilih untuk tidak masuk akal, maka aku akan bermain denganmu. Jiwa binatang setinggi 7 meter terbang keluar dari mata ketiga pria berjubah emas. Itu adalah burung kerangka dengan budidaya 500 tahun. Di antara binatang buas yang aneh, burung kerangka dianggap keberadaan yang kuat, terutama yang telah dibudidayakan selama 500 tahun. Pria berjubah emas ini menghabiskan 9 tahun hanya untuk menyaring jiwa ini ke mata ketiganya, meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Bukannya aku tidak masuk akal, itu karena kamu tidak layak menjadi lawanku. Ji Feng berbicara sambil berdiri diam seperti pohon pinus. Kau pacaran dengan mati. Pria berjubah emas dengan mudah bisa membunuh pembudidaya pangkalan God puncak 9 tahun lalu. Dan sekarang, kultivasinya 3 kali lebih kuat, jadi dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan dalam level yang sama. Secara alami, dia tidak menempatkan Ji Feng di hadapannya. Kombinasi dari jiwa buas bersama dengan tatapan sorgawi yang memancarkan lautan keemasan dengan burung kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar.
Ini adalah pemandangan yang menakjubkan karena tingkat keempat menara marsial tercakup dalam cahaya keemasan ini di mana burung kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Boom! Sebuah ledakan keras bergema dari menara seperti guntur saat cahaya keemasan yang memenuhi langit hancur dan semua burung kerangka menjadi debu. Ji Feng masih berdiri di tempat yang sama tanpa gerakan apapun. Bahkan lengan bajunya tidak berkibar. Seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Pria berjubah emas itu harus mundur selusin kaki saat bajunya terkoyak di beberapa tempat. Bahkan topi baja hiasnya jatuh ke tanah. Kami akan pergi bersama. Pria berjubah emas dan pria berjubah perak menyerang pada saat yang sama. Jiwa binatang buas kerangka lainnya muncul dari pria berjubah perak itu, dan dua lautan lampu emas dan perak muncul seperti trigram raksasa yang ditujukan untuk Ji Feng. Semua orang menahan napas ketika mata mereka tanpa berkedip menatap pemandangan ini. Kekuatan trigram emas dan perak ini terlalu mengejutkan. Boom! Trigram emas perak pecah berkeping-keping saat kedua pria itu diterbangkan keluar. Tubuh mereka yang masih terbang di udara tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian, kemudian akhirnya 8. Dua puncak kultivator basis dewa dimusnahkan oleh satu langkah dari Ji Feng saat tubuh mereka hancur menjadi 128 potong. Sisa-sisa kecil jubah perak dan emas berkibar di udara seperti kupu-kupu yang ternoda darah. Ji Feng berdiri diam ketika ia menyeka darah dari lengan bajunya dan berbicara dengan acuh tak acuh, dua pecundang dengan bakat yang tidak biasa. Membunuh kalian berdua menodai tanganku. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya dan bermeditasi lagi. Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Ini, dua monster seperti ini masih kalah dan mati hanya dengan satu gerakan. Dan Ji Feng bahkan menyebut mereka biasa-biasa saja. Seberapa kuat Ji Feng? Siapa yang layak baginya untuk bertarung? Petik 2. Tidak ada yang bisa bersaing melawan kekuatannya yang tak terhentikan. Petik 2. Wawasan putri sungguh menakjubkan. Ji Feng bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya tetapi sudah nomor 1 di dunia yang sama. Potensi masa depannya tidak terbatas. Petugas Yu tersanjung dengan senyum. Putri Luofu tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum, menyebabkan dua gadis yang memegang layar upacara menjadi kewalahan. Dia hanya akan tersenyum seindah ini ketika dia melihat jenius yang benar-benar hebat. Hanya siapa yang menunggu Ji Feng? Semua orang memiliki pertanyaan ini dalam pikiran mereka, bahkan Putri Luofu tidak terkecuali. Tepat ketika matahari mencapai titik tertinggi, Feng Feiyun akhirnya tiba sambil mengendarai kapal perak. Dia tanpa tergesa-gesa mendaki puncak untuk melihat menara pameran marsial yang melayang di langit. Saat mata Feng Feiyun melirik ke tingkat keempat menara, Ji Feng juga membuka matanya dan menembakkan dua pijar berapi-api seolah-olah dia bisa merasakan Feng Feiyun. Kedua tatapan itu bertemu. Ini bukan hanya kebetulan, itu adalah hubungan antara jenius sejati. Hanya dengan memiliki rasa spiritual yang luar biasa di tingkat Feng Feiyun dan Ji Feng akan menimbulkan keadaan seperti itu. Niat pertempuran Ji Feng telah sepenuhnya itu hanya sepersekian detik setelah melihat Feng Feiyun melakukan aura pendukung membanjiri tubuhnya. Feng Feiyun sama dengan niat bertarungnya juga mencapai titik tertinggi. Meski keduanya masih berjauhan, sepertinya mereka bersebelahan. Putra iblis yang bertarung melawan Ju Kings menyebabkan darah Ji Feng mendidih. Feng Feiyun juga melihat Ji Feng sebagai musuh yang sangat menakutkan, sehingga darah kemasan di dalam tubuhnya melonjak seperti banjir yang deras. Dia akhirnya di sini, orang yang Ji Feng tunggu adalah dia. Semua pembudidaya melihat ke belakang dan melihat Feng Feiyun berdiri dengan bangga di puncak seperti bilah surgawi yang terhunus. Apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan Ji Feng? Beberapa mengungkapkan keraguan mereka. Lagi pula, Ji Feng terlalu kuat. Tak seorang pun di level yang sama bahkan bisa menahan satu pukulan pun. Tepat ketika mereka berbalik sejenak, mereka menemukan bahwa sosok Feng Feiyun telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah dia melarikan diri karena takut? Saat mereka mengalihkan pandangan mereka kembali, mereka menemukan bahwa Feng Feiyun sudah mendarat di tingkat keempat menara, berdiri berhadapan muka dengan Ji Feng. Jubah brokat ungu di tubuhnya tampak seperti terbuat dari baja cair sementara rambutnya juga sekencang kabel besi. Meskipun angin kencang, mereka tidak bisa mengangkat sudut lengan bajunya atau menyebabkan rambutnya bergetar.